Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sedang dalam keadaan sehat. Anak-anak, pada kesempatan kali ini Bu Guru akan menyampaikan pembelajaran untuk tema 2 selalu berhemat energi, subtema 3 energi alternatif, pembelajaran yang ketiga, 4, dan 5. Nah, hari ini kita akan belajar yang pertama, petunjuk hemat energi. Yang kedua, pemanfaatan tanaman singkong. Ketiga, pemanfaatan kentang sebagai energi alternatif. Dan yang keempat adalah hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan. Perhatikan poster berikut ini. Petunjuk hemat energi listrik, air, dan bahan bakar dapat digunakan dalam sebuah poster untuk mengajak masyarakat agar selalu berhemat energi. Nah, kalian perhatikan ya Nana, pada poster yang Bu Guru sampaikan berikut adalah poster yang menggunakan kalimat petunjuk, di mana kalimat petunjuk tersebut kita gunakan untuk mengajak masyarakat agar selalu berhemat energi. Di sini contohnya kalimat petunjuknya adalah matikan lampu dan alat elektronik yang tidak digunakan, lalu menyambungkan daya listrik PLN sesuai kebutuhan, lalu efisiensikan pemakaian benda elektronik di rumah tangga, mengukur suhu pendingin ruangan atau AC hingga 25 derajat Celcius. Lalu di poster yang kedua juga di sini ada kalimat petunjuk yang dapat kita temukan, yaitu tutuplah keran air jika tidak digunakan. Nah, kalimat petunjuk tersebut dapat kita gunakan di dalam membuat sebuah poster. Nah, tujuannya adalah agar mengajak masyarakat selalu berhemat energi. Anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Tentunya kalian sudah pernah ya melihat gambar atau melihat makanan yang ada di dalam gambar. Ya, ini adalah makanan-makanan yang terbuat dari singkong. Dari sebuah bahan singkong itu dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Kalian tahu bahwa singkong itu harganya relatif murah, tetapi jika sudah diolah menjadi makanan, maka harga jualnya akan lebih tinggi dan akan memberikan pemasukan bagi masyarakat yang mengolah singkong tersebut. Selanjutnya Nana, selain dapat dimanfaatkan untuk makanan, berikut beberapa informasi mengenai pemanfaatan tanaman singkong. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang singkong. Nah, ini adalah tanaman singkong ya Nana. Barangkali ada di antara kalian yang belum pernah melihat tanaman singkong. Itu adalah bentuk daunnya. Bentuk daunnya menjari dan itu adalah umbi dari tanaman singkong. Indonesia merupakan daerah tropis yang kaya akan hasil sumber daya alam. Salah satunya adalah singkong. Singkong mempunyai potensi besar untuk dikembangkan. Singkong merupakan sumber kalori pangan yang murah. Singkong dikonsumsi sebagai salah satu makanan pokok oleh masyarakat. Singkong merupakan makanan yang kaya karbohidrat. Terdapat kandungan gizi seperti protein, vitamin C, kalsium, fosfor, kalori, lemak, zat besi, dan vitamin B1 pada singkong. Dengan berbagai kandungan gizi yang terdapat pada singkong, maka singkong baik untuk dikonsumsi. Umbi singkong merupakan sumber energi yang kaya serat dan karbohidrat, namun miskin protein. Sumber protein justru terdapat pada daun singkong. Hampir semua bagian pohon singkong bisa dimanfaatkan, mulai dari umbinya hingga daunnya. Umbi singkong biasanya hanya diambil dagingnya saja untuk digoreng atau direbus serta dijadikan tepung tapioka. Bagian daunnya dijadikan sebagai sayuran dan bagian daun dan kulit bisa dijadikan sebagai makanan ternak. Singkong dapat digunakan sebagai sumber karbohidrat di samping beras.
Selain dapat pula digunakan untuk keperluan bahan baku industri seperti tepung tapioka. Di sekitar kita banyak sekali makanan yang diolah dari singkong, misalnya keripik, singkong, combro, misro, getuk, tape, donat, dan lain-lain. Dan bahkan hasil olahan singkong tersebut menjadi mata pencaharian bagi sebagian masyarakat, mulai dari bentuk usaha kecil, industri rumahan, hingga pabrik. Nah, anak-anak, itu tadi adalah beberapa pemanfaatan tanaman singkong. Jadi, mulai dari daun hingga umbinya, kita bisa memanfaatkannya. Daunnya dapat kita manfaatkan untuk diolah menjadi sayur. Kemudian umbinya, dagingnya dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Contohnya tadi ada keripik singkong, combro, misro, getuk, tape, dan juga dapat diolah menjadi tepung tapioka. Lalu kulit dari umbi singkong tersebut dapat kita manfaatkan sebagai pakan ternak. Nah, Nana, berdasarkan teks yang tadi sudah kita baca, kita jawab dulu pertanyaan berikut ya berdasarkan teks yang tadi. Yang pertama, singkong adalah salah satu sumber daya alam yang baik untuk dikonsumsi. Apakah kamu setuju dengan pernyataan tersebut? Ya, tentunya kita setuju ya kalau singkong itu adalah sumber daya alam yang baik untuk kita konsumsi karena singkong mengandung banyak gizi seperti protein, vitamin C, kalsium, fosfor, kalori, lemak, zat besi, dan vitamin B1. Lalu yang kedua, bagaimanakah singkong dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari? Jelaskan. Ya, kita bisa memanfaatkan singkong dalam kehidupan sehari-hari dengan mengolah bagian pohon singkong seperti umbi dan daunnya. Umbinya diolah menjadi makanan dan untuk keperluan bahan baku industri seperti tepung tapioka. Sedangkan daunnya dapat diolah menjadi sayur. Selanjutnya, Nana, apa saja jenis makanan yang terbuat dari hasil olahan singkong? Itu ya, tadi kalian kan sudah melihat ya gambar-gambar makanan dari olahan singkong. Contohnya ada keripik singkong, combro, misro, getuk, tape, donat, dan lain-lain. Kemudian nomor 4, bagaimanakah singkong dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat? Ya, singkong dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat karena hasil olahan singkong dapat menjadi mata pencaharian bagi masyarakat. Anak-anak, selanjutnya kita akan melihat informasi mengenai tanaman singkong yang lain. Bahwa tanaman singkong dapat dijadikan sebagai energi alternatif. Kalian tahu energi alternatif adalah energi yang dapat menggantikan energi yang berasal dari fosil, dari bahan bakar fosil, maaf ya. Bahan bakar fosil itu contohnya seperti minyak bumi. Nah, kita baca dulu ya, Nana. Selain dijadikan sebagai makanan, singkong dapat dijadikan sebagai bahan bakar alternatif yang dikenal dengan sebutan bioetanol. Bensin yang dicampur dengan bioetanol kualitasnya lebih baik. Cukup tambahkan 10% dari total volume bensin, manfaat penggunaan bahan bakar alternatif bioetanol untuk kendaraan bermotor adalah yang pertama, pembakaran lebih sempurna, lalu gas buang menjadi lebih bersih. Tarikan lebih ringan, suara mesin lebih halus, hemat bahan bakar hingga 20%, memperpanjang usia mesin, dan yang pasti ramah lingkungan karena dibudidayakan, menghemat penggunaan bahan bakar fosil, dan mengurangi pencemaran. Selain singkong, sumber bioetanol lainnya dapat berupa ubi jalar, tebu, jagung, sorghum biji, sorghum manis, sagu, aren, nipah, lontar, kelapa, dan padi. Sumber bioetanol yang cukup potensial dikembangkan di Indonesia adalah singkong. Nah, itu tadi adalah pemanfaatan singkong sebagai energi alternatif untuk bahan bakar. Anak-anak, berikut Bu Guru sampaikan di sini ada sebuah lagu berjudul Kring-kring Ada Sepeda. Jika kalian perhatikan, kalian tentu sudah pernah menyanyikan lagu tersebut ya, Nana.
Mungkin ketika kalian masih duduk di bangku TK atau bahkan di SD pun kalian sudah pernah menyanyikan lagu tersebut. Karena lagu tersebut cukup terkenal ya. Hampir semua anak-anak bisa menyanyikan lagu tersebut. Nah, lagu Kering-Kering Ada Sepeda ini diciptakan oleh Pak Kasur. Lagu ini bertempo allegro atau cepat. Lagu ini menceritakan kegembiraan seorang anak yang memperoleh sepeda sebagai hadiah setelah rajin belajar. Jika kalian amati notasi angka yang ada pada lagu Kering-Kering Ada Sepeda tersebut, ada yang dinyanyikan dengan nada tinggi, ada yang dinyanyikan dengan nada rendah dan juga dinyanyikan dengan nada sedang. Jika kalian perhatikan, tidak ada notasi angka yang bernada tinggi ya anak-anak, karena di situ dapat kalian lihat untuk notasi angka hanya nada sedang dan juga rendah. Di situ tidak ada notasi angka yang menggunakan titik di atasnya ya. Karena notasi yang menggunakan titik di atasnya, notasi angka menggunakan titik di atas itu berarti menandakan bahwa nadanya dinyanyikan dengan nada tinggi dan di situ tidak kita temui ya. Selanjutnya anak-anak, nah, selain tadi singkong, kita juga dapat menemukan tanaman yang lainnya yaitu kentang. Dan kentang juga dapat menghasilkan energi listrik atau dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif untuk menghasilkan listrik. Nah, nanti akan Bu Guru sampaikan percobaan mengenai pemanfaatan kentang sebagai sumber energi listrik. Nah, sebelumnya, apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan uji coba tersebut? Berikut Bu Guru sampaikan ya. Yang pertama, beberapa buah kentang, lalu kabel atau kawat. Selanjutnya, 1 buah bola lampu senter, penjepit buaya, seng dan logam atau koin kuning dan putih. Cara membuatnya, tancapkan seng dan logam pada kentang yang sudah dipotong. Lalu hubungkan seng dan logam menggunakan rangkaian kabel atau kawat yang telah dipasang pada penjepit buaya dan hubungkan pada bola lampu. Nah, Nana, kita langsung saja pada percobaan pemanfaatan kentang untuk sumber energi listrik. Nah, Nana, itu tadi adalah percobaan mengenai pemanfaatan atau untuk uji coba apakah kentang dapat menghasilkan energi listrik dan ternyata dapat kita simpulkan bahwa kentang dapat menghasilkan energi listrik. Anak-anak, kewajiban dan hak kita terhadap lingkungan berikutnya Bu Guru akan sampaikan mengenai kewajiban dan hak kita terhadap lingkungan. Perhatikan informasi yang akan Bu Guru bacakan.
Kewajiban kita terhadap lingkungan adalah menjaga kelestariannya. Salah satu caranya adalah memanfaatkan energi alternatif yang ramah lingkungan, misalnya menggunakan kendaraan berbahan bakar listrik atau gas seperti mobil listrik dan mobil tenaga surya. Energi alternatif adalah energi yang ramah lingkungan dan tidak pernah habis. Misalnya energi yang berasal dari air, angin, panas matahari, dan sumber daya alam lain yang dapat diperbaharui. Kita juga berkewajiban membangun dalam gedung dengan memperhatikan aspek ramah lingkungan. Misalnya membangun gedung yang menggunakan cahaya matahari sebagai penerangan di siang hari. Setelah memenuhi kewajiban, kita dapat memperoleh hak kita. Misalnya memperoleh lingkungan yang segar untuk kesehatan dan kenyamanan. Selain itu, kita juga mempunyai hak untuk memperoleh air sehat dan bersih yang disediakan oleh alam untuk minum, mandi, pengairan, dan pembangkit tenaga listrik. Selain itu, kita juga mempunyai hak untuk memperoleh sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan, misalnya dari tumbuhan dan hewan yang merupakan sumber energi atau tenaga. Sebelum memperoleh hak kita terhadap lingkungan, mari kita laksanakan kewajiban terlebih dahulu. Nah, itu tadi Bu Guru sudah sampaikan informasi mengenai kewajiban kita dan hak kita terhadap lingkungan. Jadi, kita seharusnya melakukan kewajiban kita terlebih dahulu, barulah kita akan mendapatkan hak-hak kita. Nah, kewajiban kita terhadap lingkungan itu contohnya adalah dengan kita menjaga kelestariannya. Bentuk sikap menjaga kelestarian adalah misalkan kita dengan memanfaatkan energi alternatif yang ramah lingkungan, lalu membangun eh, gedung yang ramah lingkungan. Sebagai contoh, kita membangun sebuah gedung yang dapat ketika pada siang hari energi matahari dapat masuk sehingga kita tidak perlu menggunakan pencahayaan dari listrik ketika siang hari. Nah, anak-anak, selanjutnya kewajiban kita terhadap lingkungan tadi sudah disampaikan yaitu menjaga agar lingkungan tetap lestari. Contoh sikap ramah lingkungan yaitu memanfaatkan energi alternatif, membangun gedung dengan memperhatikan aspek lingkungan, lalu menghemat penggunaan energi yang tidak dapat diperbaharui. Lalu hak kita terhadap lingkungan, jadi kita pun memiliki hak terhadap lingkungan karena kita sudah melakukan kewajiban kita. Haknya yaitu contohnya memperoleh lingkungan yang segar untuk kesehatan dan kenyamanan, memperoleh air sehat dan bersih yang disediakan oleh alam, serta memperoleh sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan. Anak-anak dalam pelaksanaannya, hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Kita harus mendahulukan kewajiban terlebih dahulu sebelum menuntut hak kita, karena kewajiban merupakan usaha untuk mendapatkan hak. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kiranya itu saja yang Bu Guru sampaikan. Tetap semangat untuk belajar ya anak-anak. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.